Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit e-book, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga loh. Yuk daftar sekarang. Di sini langsung aja kita bahas soalnya. Toko SNBT memasok 3 barang jenis A, B, dan C dengan waktu pengiriman dan jumlah barang yang berbeda seperti pada tabel berikut, gitu kan. Nah, di sini ada barang jenis A, ya, kemudian barang jenis B dan barang jenis C. Dan di kolom kedua itu adalah waktu pengiriman, yaitu 2 kali sehari ya untuk barang A dan 3 kali sehari untuk barang B. Kemudian Y kali sehari untuk barang C. Nah, ini adalah jumlah barang yang dikirimkan dalam 1 kali pengiriman, gitu kan. Barang A itu yang dikirim 1 kali pengiriman 20 buah, kemudian barang B itu 35 buah, dan barang C 50 buah. Jika pada tanggal 1 Juni, ya, barang A, B, dan C dikirim bersama-sama ke toko SNBT ke-5 kalinya ya, untuk ke-5 kalinya. Jadi di tanggal 1 Juni ini mereka dikirim secara bersama-sama untuk ke-5 kalinya. Nah, jika pada tanggal 19 Juni ketiga barang akan dikirim secara bersamaan ke toko SNBT untuk ke-8 kalinya, maka berapakah nilai dari 2Y plus 1? Berarti untuk mencari ini kita harus cari dulu nilai Y-nya, teman-teman. Nah, coba ya kita hitung dari tanggal 1 ya ke tanggal 19 Juni, itu ada selang berapa hari? Ayo, ada berapa? Iya, betul ya, ada 18 hari. Oh, berarti dalam waktu 18 hari ini ada berapa kali pengiriman bersama? Lihat, di tanggal 1 Juni itu kan dia pengiriman bersama yang ke-5 kalinya. Sedangkan di tanggal 19 Juni yang ke-8 kalinya. Berarti ada berapa kali nih? Ada 3 kali. Ya, betul ya. Dari tanggal 1 sampai 19 Juni itu selang itu ada 3 kali ya. Tanggal 1 ke 5 kalinya nih. Kemudian di tanggal ke 19 ke 8 kalinya. Berarti setelah tanggal 1 Juni ini, itu mereka akan dikirim bersama-sama lagi sebanyak 3 kali. Berarti dalam selang waktu 18 hari ini mereka ada pengiriman secara bersama-sama selama 3 kali. Nah, berarti kita bisa tuliskan 18 hari per 3 kali ya. Berarti untuk per kalinya berapa? Tinggal kita bagi aja. Berarti 6 hari per 1 kali. Oh, berarti mereka dikirim secara bersama-sama 6 hari dalam waktu 1 kali. Jadi 1 kalinya itu 6 hari gitu ya. Mereka akan dikirim bersama-sama dalam selang waktu 6 hari. Berarti nilai yang cocok berapa? Karena mereka itu harus dikirim secara bersama-sama setiap 6 hari sekali, berarti cari yang KPK-nya itu bakal jadi 6. Kira-kira nilainya berapa, teman-teman? Yang menghasilkan KPK-nya 6. Kelipatan persekutuan terkecilnya itu 6. Ya itu jelas aja langsung Y-nya 6. Coba KPK dari 2, 3, dan 6 berapa? 6 ya kan? Kalau 5, 2, 3, dan 5 KPK-nya berapa? Kalau 5 berarti di 30. Kalau misalkan 5 itu adanya di 30 gitu kan. Kalau misalkan di sini 4, berarti KPK-nya di 12 ya, antara 2, 3, dan 4. Nah, di sini kita pengen cari yang KPK-nya jadi 6. Ya jelas 2, 3, dan 6. Berarti karena Y-nya 6, tinggal kita masukkan 2 dikali 6 plus 1, berarti 12 plus 1, jawabannya adalah 13. So, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Oke, lanjut teman-teman. Nah, ini masih dengan soal yang sama ya. Berarti langsung aja kita baca ke pertanyaannya gitu kan. Maka berapa jumlah total barang A dan C yang diterima toko SNBT terhitung dari tanggal 1 Juni sampai dengan 19 Juni. Tadi sudah kita dapatkan untuk nilai Y-nya sendiri adalah 6 ya. 6 kali dalam waktu 1 hari. Nah, sekarang berarti kita hitung nih dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 19. Ada berapa pengiriman A dan berapa pengiriman C. Yuk, yang A dulu. Nah, itu kan tanggal 1. Kemudian 2 kali sehari tambah 2. Jadi 3. Kemudian 5, tanggal 7, tanggal 9, tanggal 11, tanggal 13, tanggal 15, tanggal 17, dan tanggal 19. Berarti ada berapa pengiriman untuk barang A? Coba kita lihat. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pengiriman dikali 1 pengirimannya 20, berarti jadi 200 buah. Nah, sekarang untuk yang barang C, berarti dia 6 kali sehari ya. Dari terhitung dari tanggal 1, tambah 6 tanggal 7, 7 tambah 6 tanggal 13, 13 tambah 6, 19 gitu ya. Nah, berarti ada berapa hari? Ada 4 hari ya. 4 hari dikalikan dengan 1 kali pengirimannya itu 50, berarti jadi 200 buah. Kemudian tinggal kita jumlahkan kedua barang tersebut, berarti menghasilkan 400 buah gitu ya untuk pengiriman dari tanggal 1 Juni sampai dengan 19. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Nah, untuk soal selanjutnya perhatikan tabel berikut.
tabel produksi jagung Kecamatan Sukamaju. Di sini ada tahun, dari tahun 2006, 2007, dan 2008. Kemudian ada daerah A, B, C, dan D. Tabel di atas merupakan hasil produksi jagung di Kecamatan Sukamaju dalam 3 tahun, yakni tahun 2006, 2007, 2008, dalam 4 daerah. Rata-rata produksi jagung daerah B dalam 3 tahun ya. Nanti kita fokus ke daerah B-nya teman-teman ya. Nah, cara membacanya 3 tahunnya ke bawah. Yang tahun 2006 ini sekian, di tahun 2007 sekian, di tahun 2008 sekian. Nah, sekarang kita cari rata-ratanya ya. Kita jumlahkan, berarti 375.000, kita tambahkan dengan 375.000, kita tambahkan lagi dengan berapa? 386.000 gitu kan. Kemudian kita bagi dengan 3 ya. 3 tahun. Berarti per tahunnya rata-rata berapa? Yuk kita jumlahkan dulu. 375 ditambah dengan 375 ditambah dengan 386. Berarti 375 tambah 375 tambah 386 menghasilkan 1136. Gitu ya. 1136. Kemudian kita bagi dengan 3. Berarti berapa? 1136 dibagi 3. Menghasilkan 378,666. Teman-teman ya. Coba kita cek lagi, ini 375, 375, dan 386. Kemudian kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 378,666. Berarti nilai yang pas itu yang mana? Di antara ini jelas, ini bisa aja betul gitu ya. Di antara ini enggak, ini juga enggak. Di antara 379 sampai dengan 400.000 enggak. Di atas 400.000 enggak. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah opsi yang A. Oke. Nah, ini masih soal dengan tipe yang sama, teman-teman ya. Nah, tapi kita langsung aja baca ke pertanyaan ya. Pernyataan yang benar di atas adalah, berarti yang benar ini harus benar-benar sesuai fakta gitu ya. Jangan asumsi. Kalau asumsi itu memiliki 2 kemungkinan ya. Bisa mungkin benar atau juga mungkin salah gitu ya. Jadi memiliki beberapa kemungkinan. Nah, di sini kita mau cari yang pasti gitu ya. Produksi jagung daerah A akan meningkat di tahun 2009. Ini kita belum tahu tahun 2009 bakal kayak gimana. Daerah A ini tapi selalu mengalami peningkatan. Tetapi dengan kedua hal tersebut kita nggak bisa memastikan gitu ya, yang benar gitu kan. Nggak bisa memastikan bahwa di tahun 2009 akan naik. Ya, walaupun di 2 tahun terakhir ini naik. Jadi itu merupakan suatu asumsi ya, atau sesuatu yang belum pasti terjadi. Ini berarti nggak bisa kita jadikan sebagai jawaban gitu ya. Karena di sini yang pernyataan benar gitu ya, bukan yang mungkin benar. Oke, untuk yang produksi jagung tahun 2009 daerah C akan meningkat. Ini juga ada kata-kata akan ya, sedangkan daerah A akan. Berarti ini merupakan suatu asumsi, teman-teman ya. Nah, asumsi itu juga tidak menghasilkan suatu kesimpulan yang pasti benar ya gitu ya. Kemudian rata-rata produksi jagung tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 daerah A paling besar dibandingkan dengan daerah lainnya. Daerah A paling besar dibandingkan dengan daerah lainnya. Kita lihat aja ya, kira-kira dari segi nilainya kita jumlahkan aja semuanya deh ya. Ini kan 5 tambah 5 10. Kemudian 8 tambah 8 tambah 8 24, teman-teman ya. Banyak naik. Berarti 2 tambah 3 5, ini 9 11 11 40. Gak usah kita bagi 3 ya, kita hitung jumlahnya aja. Ini 5 tambah 5 tambah 6 berarti 16. 15 23 ya. Nah, ini 11. Oke, ini 5 tambah 5 10 tambah 9 19. Kemudian ini 8 kali 2 16 tambah 1 17. Ini 4 tambah 3 7, 7 tambah 4 11. Nah, kemudian ini 9, kemudian 10 14, kemudian 3 kali 3 10 ya. Nah, apakah betul rata-rata produksi di daerah A itu merupakan yang paling besar? Ternyata dia masih lebih kecil dibandingkan yang daerah C. Berarti ini merupakan statement yang kurang tepat ya. Kayak yang D. Nah, ini juga kita salah dulu ya, karena ini akan ya. Berarti ini merupakan suatu asumsi. Nah, ini salah karena ternyata A itu kurang dari C ya. Jadi ini mematahkan statementnya. Dan yang D, rata-rata produksi jagung tahun 2006 sampai dengan 2008 daerah C paling besar. Nah, ini merupakan statement yang tepat ya, karena ini jumlah yang paling besar di antara ketiga daerah lain. So, opsi jawabannya adalah yang Oke, nah di sini Bu Susan merupakan seorang ibu rumah tangga yang suka memasak. Setiap hari, suami dan anak selalu meminta menu makanan yang berbeda. Karena Bu Susan merupakan seseorang yang kreatif dan mau belajar, ia selalu mempelajari berbagai masakan baru via smartphone-nya. Suatu hari, anak-anaknya meminta menu makanan siomay. Nah, untuk membuat satu paket siomay, Bu Susan memerlukan ikan tenggiri, kemudian tepung kanji, dan juga udang jerbung. Perbandingan ikan tenggiri dan tepung kanji adalah 12:8. Kita misalkan aja ikan tenggiri ini A, atau I deh ya, supaya sama dengan ininya, inisialnya. Kemudian tepung kanji itu T, dan udang jerbung U. Berarti perbandingan antara I dengan T itu adalah 4:10. Kemudian jika perbandingan tepung kanji dan udang jerbung, berarti T dan U,
itu adalah 4:10. Jika Bu Susan mempunyai ikan tenggiri sebanyak 600 gram, I-nya udah ada 600 gram teman-teman. Maka banyaknya terigu dan udang jerbung yang harus dimasukkan masing-masing sebanyak. Coba ini kita samakan dulu perbandingannya ya. Jadi di sini kan ada T, ini juga ada T. Berarti kalau kita mau gabungkan I dibandingkan T dibandingkan dengan U, T-nya harus sama dulu nih. Supaya sama kita jadiin berapa nih? Antara 10 sama 4 kita bisa bagi dengan 5, yang 10 jadi 2, yang kanan kita bagi dengan 2 jadi 2 ya. Jadi kita jadikan sama antara 10 dan 4 menjadikan 2 ya. Dengan cara gimana? Yang sebelah kiri ini kita bagi dengan berapa? 5 ya. Benar nggak teman-teman? Oh ini 12 teman-teman, kok 4 ya. Ini 12 banding 8, ini 12 banding 8. Kita salah lihat teman. Berarti antara 8 sama 4 ya, supaya enak kita jadiin 2 ya. Ini bagi 4. Kemudian yang ini kita bagi aja dengan 2 ya. Kita bagi dengan 2, yang ini kita bagi dengan 4 ya. Sekarang coba kita bagi 4 ya. Berarti 12 bagi 4 itu 3. 8 bagi 4 itu 2. Kemudian yang ini 10 bagi 2 itu 5 gitu ya. Nah ini udah pas perbandingannya. Ini T-nya udah sama-sama 2 teman-teman ya. Sekarang kita lihat I-nya itu tadi udah ada nih. I-nya itu ternyata adalah 600 gram. Nah sekarang kita mau cari tepungnya berapa, udangnya berapa. Nah ini bisa menggunakan perbandingan atau menggunakan logikanya gini aja. Dari 3 ke 600 itu dikali 200. Berarti untuk semua perbandingan bakal sama-sama dikali 200. 2 kali 200 menjadi 400 gram. Kemudian 5 dikali 200 jadi 1000 gram. Berarti tepungnya 0,4 kg ya, kita bagi 1000. Dan untuk udangnya adalah 1 kg ya. Nah berarti jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B.